rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, begitu indah, begitu seru, begitu nikmat apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Ma'mun Murad, agar disimpan, dipakai dengan baik dan sebaik-baiknya. Sebelum saya tutup dengan doa, marilah kita dengarkan penceramah terakhir oleh akhirul mahbub Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf. Aliyah sallallahu ala Muhammad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu biha al-lisan amma tadamanahu jina min at-tasdiqi biha wal iz'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukhtaram al-mukarram ad-da'i ila Allah al-mahbub sayyidul walid Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Sagaf, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia wal akhirah. Wa al-mahbub Al-Habib Abdullah wal Habib Qasim dan Al-Habib Yusuf dan juga Al-Ustaz Ma'mun Murad dan semua para asatid yang hadir di tempat majlis ini, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan keagungan kita datang dan bersalawat kepada Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ilmu demi ilmu masuk ke dalam hati kita, dalam jasad kita. Semoga dengan ilmu tersebut kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mata ini, dengan telinga ini, dengan tubuh ini kita duduk berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, hanya menginginkan dan mengharap kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa yang tadi didengarkan dalam ilmu, yang mana didikan tersebut, pandangan tersebut yang masuk di dalam setiap sanubari kita, dan ilmu tersebut yang bisa menanamkan hati kita untuk cinta kepada apa yang mana kebaikan di dalam amal-amal, di dalam kehidupan kita. Wa bi sayyi'atil hasanatan wa khaliqin nas bi hulukil hasan. Dengan kebaikan tersebut yang mana kita kejar di saat kita jauh kepada Allah, di saat kita jauh kepada Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah adanya di majlis taklim, rahmat Allah adanya di tempat-tempat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Carilah ketenangan di dalam hati kita. Tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di mana kita untuk bisa mencari ketenangan tersebut? Di mana kita bisa berzikir? Di mana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Di majlis taklim, di majlis ilmu, di pendidikan para ulama, pendidikan para ustadz, pendidikan para kiai yang membantu dan mendorong kita untuk mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketaatan tersebut kita memahami ilmu, dengan ketaatan tersebut kita memahami akhlak, dengan ketaatan tersebut kita memahami tentang bagaimana ubudiyah kita kepada Allah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai sesama manusia yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada manusia, tetapi kita tahu bahwa siapa yang menarik kita, yang membawa kita, yang mendorong kita untuk mencintai Allah, mencintai Sayyidina Muhammad, yaitu guru, ulama yang membawa kita, ustadz, muallim, kiai. Atas dasar kecintaan tersebut Allah kirim kita untuk mencintai Nabi Mustafa Muhammad, untuk mencintai Allah, mencintai Nabi Mustafa. Kecintaan Allah memberikan kabar gembira kepada kita, maka Allah gembirakan kita, maka dipanggil itu malaikat. Ya malaikat, dinadi Jibril, malaikat Jibril panggil, inni uhibbul fulan fa ahibbuhum. Allah cinta kepada orang tersebut, maka dipanggil Jibril, aku cinta kepada orang tersebut, maka cintai Jibril. Tidak cukup dia ahli langit mencintai seluruh malaikat ahli langit, ahli bumi menerima, semua diletakkan untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang memegang teguh di dalam ajaran Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa memegang 1000%. Minimal 1. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
sebaik-baiknya kita ambil kebaikan kita. Wa bi isayatil hasanah tam'uha wa khaliqin nas bihulukil hasan. Dengan keadaan kita yang baik di dalam diri kita, di majlis ta'lim, kejarlah ilmu, kejarlah akhlak, kejarlah apa yang kita ambil, karena majlis ta'lim bisa mendidik dan mendorong kita dengan akhlak, dengan adab. Di mana majlis ta'lim? Kita memahamkan majlis ta'lim di setiap tempat. Kita memahamkan di majlis ta'lim di setiap wilayah, memahamkan ustaz, kiai, muallim. Tapi atharu majlis ta'lim, bekas daripada majlis taklim ini, insyaallah semoga kita pulang dari tempat ini mendapatkan atharu majlis taklim, bekas daripada majlis taklim ini. Pandangan Sayyidil Mustafa Muhammad, penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailul liman lam yarani yaumil qiyamah. Celaka bagi mereka orang yang tidak bisa dilihat oleh Rasulullah. Siapa yang tidak bisa dilihat oleh Rasulullah? Al-bahilu man dzukirtu indahu falam shalla alaihi. Orang yang pelit jika beliau mendengar nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita bisa memahami itu? Di majlis ta'lim. Dengan apa? Dengan ulama, dengan ustaz, dengan kiai, dengan habaib. Mereka mendidik, mereka mendorong kita. Jika mereka habaib, jika mereka ustaz, jika mereka kiai, wallahi tidak ada di antara mereka itu kedengkian, terkecuali watbi isaitul hasanah, dengan mengambil dan berlomba-lomba. Wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun fil jannatin na'im sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Dia akan ambil itu, selalu didorong di dalam hatinya untuk dia berlomba-lomba mencintai Allah, mencintai Sayyidina Muhammad, dan mendidik akhlak kepada satu dengan antara yang lain untuk mencintai Allah dan mencintai ilmunya Sayyidil Mustafa Muhammad. Karena cinta tersebut akan bisa didorong dengan akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik tertanam di dalam hati kita, akhlak yang baik tertanam di dalam jiwa kita, tertanam di dalam keluarga kita, wallahi, kata Ustaz tadi, akan memahamkan di dalam atharuhul ilim, athar atau samatul ilim, atau bekas daripada ilmu tersebut akan menempel di dalam jiwa kita, di dalam keluarga kita. Wallahi, dijauhkan di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ilmu ulama masuk, kalau sudah ilmu ulama masuk di dalam hati kita, ilmu ulama masuk di dalam jiwa kita, wallahi ada asar di dalam majlis taklim ini. Majlis taklim ini dibawa dari satu ke satu, dari tempat ke tempat yang lain. Pandangan kita, wallah, dengan pandangan tersebut ada asar di dalam jiwa kita, ada bekas di dalam jiwa kita untuk mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahat man gadra'ahum aw ra'aman ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wala damfinahum. Ini yang kita bisa tahu, pandangan saja bisa kita memberikan satu keberkahan. Bagaimana duduknya kita di dalam majlis taklim, majlis ilmu. Humul gham la yasqa bihim jalisuhum. Tidak rugi bagi mereka untuk dapat rahmatnya Allah kalau mereka ingin duduk dalam majlis ilmu, majlis taklim. Intinya berakhlak, beradab. Pembahasan tadi sudah jelas. Ulama mendengar kita, maka kita pakai dengan amalan kita. Semoga apa yang didapat oleh kita bisa bermanfaat di dalam diri kita. Usikum wa iyaya bitaqullah. Dengan nafsu kita, dengan akhlak kita, dengan adab kita yang kita selalu mencari kebaikan, mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sa'ah, walaupun sebentar, maka keberkahan dan rahmat Allah dan pandangan Allah tidak luput buat kita. Semoga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh para ulama, dipandang oleh para ustaz, dipandang oleh para kiai yang membantu dan mendorong kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahrinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mu'min sallallahu wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, rupanya semua sudah diberikan ilmu kepada kita sekalian, yang mana laki-laki perempuan sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad dan dijabarkan oleh para kiai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya akan sedikit ajak berpikir antum semua. Kali semua bertanya-tanya di dalam hatinya, kok Habib Hasan dan para ustadz mau ajarkan ahli Jakarta walaupun
dicaci, dimaki, dikatain, mau aja. Kok bisa begitu? Saya ingat dulu saya dituntun-tuntun kecil saya sama Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sedikit saya cerita ini, cerita orang-orang dulu. Kali Kiai Ma'mun Murad dia lebih paham saya. Waktu saya diantar ke rumah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, atau dikenal dengan Habib Umar Cipayung. Habib Umar Cipayung setiap tahun dia potong kambing untuk Nabi kita Maulana Muhammad, 1000 kambing untuk kasih makan orang yang bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Dari mulai beliau wafat sampai sekarang belum ada yang motong kambing lagi 1000 kambing. Itu keramat Habib Umar bin Hud. Beliau setiap maulid di Cipayung, dari mulai baca ya Rabbi salli ala Muhammad sampai baca doa, tidak ada yang ceramah. Saya bilang, saya kan mau punya ilmu, mau dapat berkah, kok gak ada ceramahnya? Saya tanya sama kakek saya tanya sama orang-orang Syibban pada saat itu. Beliau bilang apa? Apa yang disampaikan kiai kita, Kiai Ma'mun Murad tadi. Al-barakah ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi kita duduk di tempat orang-orang yang cinta kepada Maulana Muhammad, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Asir sir. Asir sir. Yang memberikan rahasia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rahasia-rahasia ilmu kepada orang yang cinta kepada ahli sir atau ahli rahasia, mereka para aulia Allah. As-sagi bagi, karena yang memberi mereka para aulia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, masih tetap akan beri sampai sekarang. Walaupun Habib Umar bin Hud sudah meninggal dunia, tapi yang menciptakan Habib Umar bin Hud, Allah subhanahu wa ta'ala, masih tetap ada. Itu saya diajarkan pertama kali. Lalu saya menuju Gresik. Waktu itu saya oleh Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfiqi. Pada saat itu ada acara rahah sore hari di Imamul Ghaus Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Pada waktu itu adalah acara haul yang pada kemarin baru beberapa hari haul di Gresik. Di sana tidak ada terdengar orang yang ceramah kecuali baca kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada saat itu saya masih belajar ilmu. Saya belum tahu bahasa Arab yang baik. Belum ngerti bagaimana apa nahwu, saraf, bayan, mantik. Saya cuma ikut doang. Bagaimana agar saya mendapatkan barakah. Al-Habib Abdullah ajak, ya Hasan ta'alim dana. Al-Habib Abu Bakar. Ayo kita ke tempatnya Habib Abu Bakar. Jadi semua di situ satu-satu baca kitab. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Nanti masuk lagi baca lagi. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi. Muter. Enggak diartiin. Cuman dibaca doangan. Dalam hati saya kan pengen ilmu, saya pengen tahu ilmu. Kok enggak diartiin? Ternyata hadirin, mereka semua yang mereka jalangin adalah barakah. Bagaimana menambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Begitulah ajaran salaf-salaf kita. Sampai saya diajak ke Habib Ali Kuitang, Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi. Ternyata dulu di situ ada Al-Imam Al-Arab Billah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Di situ ada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi. Di situ ada Al-Habib Alwi Al-Abbas. Di situ ada Al-Habib yaitu Abdullah bin Husain Syami Al-Abbas. Ada Habib Syekh bin Mubakar, ada Habib Muhammad Anis. Orang-orang tua kumpul, penuh sekali. Saya dari kecil sudah ikut bagaimana merasakan
mereka itu lezatnya untuk mengajar ilmu walaupun saya tidak paham. Intinya hadirin, yang saya ceritakan ini, kalau kamu sekalian ingin anak-anakmu menjalankan ma'ruf, kebaikan-kebaikan, menjauhi kemungkaran-kemungkaran, maka ajaklah ke tempat orang-orang yang baik, ke tempat orang-orang yang mulia, ke tempat orang-orang yang disebut nama Allah, yang apabila disebut wajilat qulubuhum wazadat imanuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, tambah imannya. Dan apabila disebut nama Allah akan tenang hatinya. Maka sebut semuanya Allah, Allah, Allah. Orang yang tidak merasakan tenang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut tidak akan pernah tenang di mana saja dia berada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita harus bangga mengucap nama Allah, harus senang mengucap nama Allah, harus memiliki mengucap nama Allah. Sehingga keturunan kita akan bangga, bukan bangga sama artis, bukan bangga sama orang-orang yang mempunyai pangkat, bangga mempunyai miliaran dolar, tapi bangga bila dia mengucap nama Tuhannya Allah, 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 Allah. Ini yang diajarkan oleh datuk-datuk kita sekalian. Sehingga tidaklah saya terdengar, tidak itu di Empang Bogor, tidak itu di Kuitang, tidak itu di luar Batang, tidak itu di Habet Koncong, tidak itu di Jawa Tengah, di Tegal, di Pekalongan, di Solo, di Gresik, di Surabaya, dan di mana-mana tempat yang saya injak bersama datuk-datuk saya, kecuali mereka dalam lisan mereka tak lepas, mereka mengenalkan kepada anak-anak mereka, cucu keturunan mereka, untuk mengenal kepada pemilik langit dan bumi, Allah. Ayo ucap yang keras namanya bila kau sayang kepadanya, Allah. Teriakkan namanya yang suci, Allah. Bangga menyebut namanya Allah. Senang mengucap namanya Allah. Kasih mengucap namanya Allah. Inilah adabihim, tarbiyatihim. Inilah akhlak yang diajarkan kepada kami, yang diajarkan kepada keturunan-keturunan kita orang. Sehingga walaupun kita ada di pasar, walaupun kita ada di tempat yang tidak baik sekalipun, hati tidak akan pernah buta walaupun mulut banyak berbohong. Hati tidak akan pernah berbohong walaupun mulut berbohong. Hati akan berkata, hei Fulan ibnil Fulan, bahwa dia melihatmu dan dialah yang menciptakanmu. Bila engkau baik maka akan tenang kepadamu hatimu. Maka bila kau buruk maka kau akan mempunyai was-was, ketakutan, kegelisahan, kebingungan, dan berbangsa lainnya. Maka tidak ada yang menenangkan hati daripada semuanya kecuali Dia yang Maha Agung, Allah. Bila kita tak bangga mengucap nama Allah, kita bangga mengucap nama siapa, hadirin? Tidak pantas orang mengucap nama Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak cinta kepada Allah. Rasulullah mengajarkan agar tidak menyembah Tuhan kecuali Dia, Allah. Tidak menyembah daripada sesembahan kecuali Dia, Allah. Tidaklah bergantung kepada seluruhnya kecuali kepada Dia, Allah. Inilah mengajak seseorang untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan apabila dia mengingat nama Allah, memuliakan nama Allah, mencintai nama Allah,
maka tidak akan pernah dalam matanya untuk berbuat kemungkaran, telinganya mengucap kemungkaran, mendengar kemungkaran, mulutnya mengucap kemungkaran, karena hatinya penuh dengan nama Allah. Hatinya penuh dengan nama Allah. Inilah para habaib ajarkan kepada anak cucunya, para kiai ajarkan kepada anak cucunya. Sehingga bagaimana kami ingin lepas dengan pandangan Allah, sedangkan kami melihat kakek-kakek kami di waktu sujud mereka terseguk-seguk mengeluarkan air mata, dan kami dengarkan daripadanya kalimat, hanya satu kalimat, teriakan mereka, Allah, Allah, Allah. Ini ternyata yang membuat ketenangan hati-hati mereka, yang membuat ketenangan keluarga mereka, yang membuat ketenangan cucu keturunan mereka, karena mereka sambung menyambung bagaikan tasbih yang menyambung ke pongkolnya Nabi Yuna Maulana Muhammad. Mereka ajarkan terus, mereka didik terus untuk mengenal kepada Tuhannya Allah. Ayo dari ujung jangan banyak bicara kecuali menyebut namanya Allah. Janganlah kalian bingung, janganlah kalian dalam keadaan was-was, janganlah kalian keadaan takut, janganlah kalian dalam keadaan apapun, karena kalian harus bangga dan yakin bahwa kalian memiliki Raja yang Maha Raja, Kuasa yang Maha Kuasa, Agung yang Maha Agung, Mulia yang Maha Mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripadanya bila kita mengagungkan satu nama, satu kuasa, yaitu Allah. Allah, Allah, Allah. Inilah yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ata'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, agar mereka mendidik hati mereka untuk mengenal kepada Allah, mendidik istri mereka untuk mengenal kepada Allah, mendidik anak mereka mengenal kepada Allah, sehingga segala sesuatunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan di tempat yang semacam ini, di mana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kiai Ma'mun Murad telah menjelaskan dengan sangat luar biasa. Al-Habib Abdullah telah menafsirkan daripada ucapannya Habib Abdullah Haddad sangat luar biasa. Habib Yusuf telah menjelaskan yang sangat luar biasa. Begitu juga Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagab telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Tinggal kembali kepada kita. Apakah kita selepas dari tempat ini akan mengenal kepada Allah, akan mengingat kepada Allah, atau kita lupa lagi kepada Allah? Kalau kita lupa, ingatlah, gadaman ala gadamin, selangkah demi selangkah, step by step, kullun nafsin zaikatul maut. Tidak tua, tidak muda. Dulu saya masih punya jenggot hitam-hitam, sekarang sudah putih-putih. Anaknya sudah berentet, walaupun bininya cuma satu. Saya bangga, walaupun belum nambah. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hanya hidup di alam dunia. Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Mustafa, Habib Qasim, Kiai Ma'mun Murad dan para ustadz lainnya kali sekarang bisa temankan antum. Apakah tahun besok, tahun lusa akan datang masih temankan antum untuk sama-sama mengucap namanya yang agung Allah? Mengucap namanya, ucap nama Allah tuh yang bangga, keraskan suaranya, jangan takut, tidak akan habis suaramu.
Kalaukah suaramu akan menjadi saksi di hari kiamat. Ucap nama Allah. 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 Apakah kebanggaan bagi kita tidak kita rasakan pada malam hari ini? Kita merasakan kebanggaan bahwa kita memiliki Tuhan kita Allah. Kita bangga kepada Tuhan kita. Kita bangga memiliki Tuhan kita Allah. Dan apabila kita terus mengucapkan nama Allah, kita bukan hanya mendapatkan ketenangan, akan tetapi kita akan mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kesenangan. Seluruhnya itu bila